Saya Agnes Mardiana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia yang terdiri dari dua, yaitu wanita dan laki-laki. Yang A yaitu organ reproduksi wanita, yang terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, vagina, dan vulva. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, yang berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua tuba falopi adalah dua buah saluran yang sangat halus yang menghubungkan ovarium mamalia betina dengan rahim. Yang ketiga adalah uterus, yaitu organ reproduksi wanita yang utama pada kebanyakan mamalia termasuk manusia. Yang keempat yaitu vagina, merupakan tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8-10 cm, yang berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Dan yang terakhir ada vulva atau pendendum, organ genitalia luar yang terdiri atas mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vestibula, orificium uretra, mulut, vagina. Yang B yaitu hormon kelamin wanita, yang terdiri dari progesteron, estrogen, testosteron, luteinizing hormone atau LH, follicle stimulating hormone FSH, dan oksitosin. Progesteron adalah hormon yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Estrogen yaitu hormon yang diproduksi di ovarium atau indung telur. Testosteron adalah kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita, memang tidak sebanyak pada pria. Namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Luteinizing hormone LH bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Follicle stimulating hormone FSH sama dengan hormon LH. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak akan meningkat selama kehamilan. Yang C yaitu gametogenesis pada wanita yang disebut oogenesis yang terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Oogenesis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada oogenesis pralahir. Oogonium 2N berproliferasi melalui pembelahan mitosis selama kehidupan janin dan menghasilkan 6 juta sampai 7 juta oosit primer 2N. Yang kedua adalah oogenesis pasca lahir. Pada saat lahir, jumlah folikel primordial dalam ovarium sekitar 2 juta. Pada usia 7 tahun berjumlah sekitar 300.000. Pada saat pubertas berjumlah 50.000 sampai 100.000. Tetapi hanya 350 sampai 400 yang akan hidup dan berkembang untuk diovulasikan satu persatu setiap bulannya selama tahun produksi. Yang ketiga, oogenesis pasca pubertas. Pada masa pubertas, hormon GnRH yang dihasilkan hipotalamus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder. Yang D yaitu siklus menstruasi, adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin
dengan sistem reproduktif yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Siklus menstruasi terdiri atas siklus ovarium dan siklus endometrium. Yang pertama yaitu siklus ovarium, terbagi menjadi dua fase secara bergantian, yaitu fase folikel dan fase luteal. Yang kedua adalah siklus endometrium uterus, terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi atau haid, fase proliferasi, dan fase sekretori atau progestasi. Yang E yaitu pembuahan yang disebut fertilisasi, kehamilan yang disebut gestasi, dan persalinan yang disebut partus. Yang pertama yaitu pembuahan atau fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Yang kedua adalah kehamilan atau gestasi. Setelah terjadi fertilisasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin sehingga kelahiran bayi. Yang ketiga yaitu persalinan atau partus, adalah proses kelahiran bayi. Persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin, estrogen, eksitosin, prostaglandin, dan CRH. Berikutnya adalah sistem reproduksi dari laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki tersusun dari organ-organ yang terletak di luar tubuh dan di dalam tubuh. Organ reproduksi laki-laki yang pertama yaitu skrotum atau kantong pelir, berupa kantong longgar dari kulit, fasia selaput pembungkus otot, dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh. Yang kedua yaitu testis, merupakan sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran panjang 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Yang ketiga adalah saluran reproduksi yang terdiri dari A. Epididymis. Epididymis merupakan sebuah saluran yang berada dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Di dalam saluran ini, sel sperma disimpan sementara hingga matang. Yang B yaitu vas deferens, merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat, berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesikular seminalis atau kantung semen. Yang C yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang D yaitu uretra, saluran akhir reproduksi yang terdapat dalam penis. Saluran kelamin yang berasal dari kantung semen atau vesicula seminalis. Yang keempat yaitu kelenjar aksesori, yang terdiri dari A. vesicula seminalis, B. kelenjar prostat, dan C. kelenjar Cowper. Dan yang kelima ada penis, yang berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Yang B ada hormon, yang terdiri dari hormon testikular, hormon hipofisis, dan hormon hipotalamus. Yang C yaitu gametogenesis pada laki-laki atau sering disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis terdiri dari 4, yaitu mitosis, meiosis, spermiogenesis, dan spermiasi.